Secara strategi, roadmap yang sudah disebutkan tadi memang strategis dia masuknya, Saya Pak. masih ada sambungannya, Pak Tanri. Yang ketiga, sektor revenue, penerimaan negara, yaitu pajak dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah sektor infrastruktur. Inilah menjadi sektor yang menjadi fokus KPK. Tapi bagaimana dalam struktur yang sudah ada dengan sumber daya manusia yang relatif tidak banyak, ini kira-kira Anda bisa mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan roadmap yang sudah terbangun itu? Kita menyadari betul tentang kelemahan infrastruktur sumber daya manusia kita yang terbatas, sehingga kita harus meletakkan yang disebut skala prioritas. Jadi KPK harus punya skala prioritas dalam melakukan pemberantasan korupsi. Skala prioritas yang diletakkan KPK yaitu menangani kasus-kasus korupsi yang berskala besar. Skala besar. Grand corruption, bukan petty corruption. Jadi kita hanya menangani kasus-kasus korupsi yang besar. Kemudian pertanyaannya, yang mana yang dimaksud kasus-kasus korupsi yang berskala besar? Ada 4 indikator yang harus terpenuhi sehingga kasus korupsi itu bisa dikatakan kategori sebagai grand corruption. Pertama, indikator pertama, pelakunya adalah penentu kebijakan atau penentu regulasi. Leader. Kemudian yang kedua adalah aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, kejahatannya adalah kejahatan yang sistematis, tersindikasi. Dan yang keempat, jumlah kerugian negaranya cukup besar atau signifikan. Saya mungkin mau ke Pak Nainggolan. Apa pandangan Anda tentang kinerja KPK saat ini, Pak? Ya, saya pikir KPK cukup baik ya, tapi relatif ya terhadap yang kemarin di masa kepemimpinan sebelumnya. Hanya problem pembicaraan kita kan seperti disetir oleh Pak Tantri Abeng tadi, ini bukan persoalan bagaimana menyelesaikan persoalan korupsi secara ad hoc. Karena sudah dijelaskan oleh Pak Samad tadi, antara persoalan yang datang dengan penyelesaian itu kan berbanding terbalik. Datang persoalan kayak arus bah, sementara keluarnya selesai 1-2. Kasus Miranda sudah bertahun-tahun, kasus Angelina Sondakh sudah bertahun-tahun. Banyak kasus lagi numpuk di KPK, mungkin kalau dilihat sedemikian banyak. Maka saya menawarkan sebenarnya tidak hanya melihat dari sisi itu. Kalau mau lihat persoalannya sekarang, paling gampang lihat 2 relasi aja, antara power dengan value. Power ini kekuasaan, value ini nilai. Bagaimana antara ini, power dan nilai ini, ya, dia ini nilai ini bisa memberikan arah kepada power ini untuk kebaikan. Karena kalau arahnya untuk kejelekan power ini, maka dia akan terjadilah arus bah ini. Power ini siapa paling tinggi misalkan? Paling tinggi di Jakarta misalkan presiden, ya, bukan ketua KPK. Seluruh orang tahu, Republik Indonesia tahu adalah presiden Republik Indonesia yang paling tinggi. Sehingga kalau misalkan presiden ini ya bisa menjadi pemimpin yang teladan, ya, itu sudah mungkin menyelesaikan 50% persoalan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan segmen berikut. Apa yang menjadi leadership yang seperti apa yang kita butuhkan sesaat lagi. Kalau Anda tadi menyebutkan tadi ada beberapa 4 sektor yang sudah realnya sebenarnya apa yang mau Anda laksanakan sih Pak dari 4 sektor itu? Harus ada perbaikan di keempat sektor itu. Perbaikan yang seperti apa? Ya, kita melihat potensi-potensi kebocoran negara di situ. Contohnya misalnya kalau kita ambil sektor pertanian, ketahanan pangan. Kenapa negara kita sekarang ini harus mengimpor beras, daging, dan lain-lain sebagainya? Padahal kita lihat bahwa pertanian kita sebenarnya cukup bisa diandalkan. Peternakan kita cukup bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri. Namun kemudian yang terjadi, kita selalu mengimpor barang dari luar. Pertanyaannya, apa yang salah di sektor itu? Setelah kita menganalisa, mendalami lebih jauh, ternyata banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem itu. Misalnya, sistem pendistribusian pupuk, pembelian pupuk yang begitu mahal, sistem ekspor-impor daging dari luar, dan lain sebagainya. Di situ ada masalah semua. Ada problem, ada kecurangan. Tapi kan kalau general, apakah KPK harus menyentuh sampai sedetail itu, Pak? Bukannya ada kementerian? Begini, kita melihat bahwa ke sektor, 4 sektor yang kita jadikan fokus area menjadi sektor yang sangat rentan, rawan untuk terjadinya korupsi di tempat-tempat itu. Sehingga KPK harus masuk ke dalamnya. Karena sektor-sektor ini adalah sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sudah terpenuhi syarat 1 ya. Nah, dari
ketahanan pangan sendiri, sektor mana yang sebenarnya terjadi korupsi yang paling besar, Pak? Ya seperti tadi saya contohkan, ya di situ ada pertanian misalnya, tata kelola pupuk dan lain-lain sebagainya. Dan itu sudah disentuh KPK? Iya, kita melakukan perbaikan-perbaikan ke sektor itu. Ya. Kemudian kalau kita bicara ketahanan energi tadi yang saya sampaikan, masalah pertambangan. Kemudian kehutanan kita, pertanyaan saya, adakah kita punya peta besar tentang wilayah hutan yang ada di Indonesia? Jawabannya sama sekali tidak ada. Ya. Oleh sebab itu, hutan kita dengan mudah dijarah, dengan eksploitasi. Itu faktor-faktor penyebab. Itu kan ada dulu perspektif bahwa kebijakan tidak bisa dikriminalisasi ya gitu ya. Tapi yang beliau katakan tadi justru kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat itulah ya menyebabkan terjadinya kerugian kan begitu? Potensi kerugian. Jadi kalau kita melihat, saya baru bisa lebih memahami lagi bahwa sesungguhnya kenapa 4 sektor itu, karena keempat sektor ini adalah sektor-sektor yang sangat strategis, baik itu pangan maupun energi. Energi adalah sumber daripada penghasilan negara, tetapi berapa dari sumber daya energi ini yang masuk ke negara yang tadi disampaikan beliau. Jadi saya bisa memahami dengan sangat bahwa prioritas menyentuh kepada bagaimana supaya pembuat kebijakan ini kebijakannya untuk rakyat, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu. Itu saya kira menarik, karena kan biasanya orang hanya melihat berapa banyak duit yang dia curi, berapa banyak yang dia selewengkan. Ini tidak kelihatan, tetapi jumlahnya bisa lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi daripada transfer uang yang diterima oleh para koruptor. Jadi I tend to agree. Pak Tandri, seperti tadi yang Pak Tandri katakan, di situ ada kan abuse of power. Iya, abuse of power. Maksud dia abuse of power itu. Betul. Korupsi. Namun demikian, ada mazhab-mazhab tertentu, mazhab-mazhab hukum yang menyatakan bahwa kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Betul. Karena kebijakan adalah bagian dari diskresi. Ada mazhab-mazhab tertentu yang menyatakan begitu. Tapi jangan lupa, ada juga mazhab-mazhab hukum yang lain yang bisa membantah teori itu. Dalam buku Charles Sanford, judulnya The Legal Theory, The Disorder, dia menyatakan bahwa setiap kebijakan yang melawan hukum, yang melanggar hukum, maka dapat saja dipidana. Itu apa yang menjadi catatan Anda, Pak? Menurut saya semuanya salah ya yang disebutkan oleh KPK. Karena KPK ini kan lembaga ad hoc. Ya, dia harus tahu positioning, istilah saya. Apa yang disebut tadi adalah persoalan bangsa, persoalan ketidakadilan, nasionalisme yang lemah, tergerus oleh hegemoni asing, penguasa modal dan lain-lain. Itu semua statement-statement kalau orang bicara managing the nation, ya, bicara tentang bangsa ke depan. Betul itu 4 sektor strategis. Dari mana kita memulai? Menurut saya yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa pemimpin yang adil akan melahirkan generasi yang adil. Ya, sejarah para nabi diturunkan di zaman-zaman kegelapan karena nabi itu membawa keadilan. Dia membawa ketentraman, dia membawa orang semangat. Itu yang saya sebut value tadi. Karena value ini ada 2. Satu value yang terkait dengan dogma, kalau bahasa Inggrisnya itu dia true atau false. Kalau misalkan satu lagi ya yang terkait dengan masyarakat itu orang bilang right or wrong. Sekarang right or wrong ini yang berlaku di kita, artinya tergantung persepsi masyarakat. Kalau zaman dulu, misalkan kalau kita nonton sebuah film namanya Scarlet Letter misalkan, seorang pejinah itu langsung dikasih kalung bahwa dia pernah jadi pejinah. Kita di sini koruptor pulang-pulang disambut seperti pahlawan sama pendukungnya. Jadi poin penting adalah leadernya lemah. Nah itu kalau kita mau urutkan dari leader skala prioritas, maka KPK ini harus berhasil pada tahun 2014 melahirkan Presiden Republik Indonesia ya, yang tidak karena politik uang. Itu kuncinya. Mungkin ada catatan paling penting leadership-nya Pak Tandri. Termasuk ini Pak Tandri, misalkan skandal Senturi. Itu kan ada kemungkinan itu dipakai uangnya itu untuk kepentingan politik 2009 kemarin. Ini tugas KPK. Jadi kalau kepemimpinan yang di mata saya untuk ke depan ini khususnya mulai 2014
adalah bahwa sang pemimpin itu haruslah betul-betul clean. Clean itu dulu. Haruslah clean. Nah, di sini kan KPK bisa berfungsi. Kalau sang pemimpin itu maju, tetapi ternyata rekodnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, KPK bisa berfungsi kan? Harus. Jadi pertama dia harus clean. Karena kita bicara kepemimpinannya. Betul. Yang kedua, dia juga harus clever. Dia harus punya keilmu dong, ya. Lalu dia punya keberanian, courage. Jadi itu yang ketiga. Keempat, dia punya kompetensi, teruji kompetensinya itu, pernah memimpin, berhasil. Yang kelima, dia harus bisa komunikatif. Nah, banyak pemimpin kita yang tidak komunikatif. Anda bicara misalnya bagaimana Bung Karno melakukan komunikasi yang dahsyat sekali ya. Lalu tadi itu juga teramat penting seorang pemimpin itu caring gitu ya. Jadi caring sehingga dia disenangi oleh masyarakatnya. Ini memang tidak gampang, tetapi yang pertama sekali clean. Karena itulah basis daripada trust. Dan disinilah barangkali KPK. Dalam konteks ini KPK masih bisa berperan sama sekali, totali ya, karena mereka mempunyai strategi bagaimana mengamati para pemimpin termasuk pembuat kebijakan pada hari ini, yang itu memang bukan kebijakan yang korup, tetapi kebijakan untuk kepentingan rakyat. Artinya itu Pak Tantri KPK. kalau menciptakan pemimpin yang clean, sudah pasti ketua KPK-nya itu harus tegas dan kalau perlu mendobrak aturan itu yang betul, itu betul. Nah pertanyaannya, apakah Pak Samad ini sudah melakukan itu? Kita akan tunggu gitu, jawabannya. Saya baru bertanya, tapi mau break dulu. Kita harus break dulu. Bapak-bapak kita hold dulu pemirsa. Apakah Abraham Samad sudah cukup mampu untuk mendobrak pemimpin-pemimpin yang dianggap tidak clean? Temukan jawabannya sesaat lagi.